Oke, kita bersama dengan Christian Lim dan juga Vincent Rivaldi Kosasih, dua center andalan dari Indonesia, para pemain muda Indonesia. Christian, Vincent, gimana kabarnya? Baik, Bung, baik. Baik. Christian ada di mana sekarang, Chris? Lagi di Surabaya ini, Bung. Kalau Vincent? Lagi Jakarta. Lagi Jakarta ya. Sejauh ini gimana? Ini udah mulai merasa bosan nggak di rumah? Udah mulai kangen sama pertandingan basket nggak? Siapa dulu nih? Sama aja siapa aja. Chris. Ya kalau saya sih sebenarnya udah bosen banget, Bung. Udah sampai berlumut ini kayaknya di rumah nih. Cuman ya mau gimana ya kan, maksudnya kayak emang wabah gini daripada keluar nggak ada yang tahu kan itu penularan lewat apa juga kan, jadi kayak ya udahlah lebih baik cari aman aja gitu di rumah. Kalau Vincent gimana? Ngatasin bosannya ini nggak main basket? Kalau aku sih sebenarnya belakangan masih berapa kali latihan sih. Di sini kan masih kayak ada gym, apa kan. Terus kayak di dekat sini masih ada perumahan, kayak lapangan perumahan. Jadi kadang masih sama Abraham, sama Widi, sama Mejoni, masih main basket kadang-kadang. Cuma di situ lapangannya sepi banget tuh, benar-benar sejak pandemi itu udah nggak ada orang sih. Jadi cuma kita doang yang main di situ. Jadi sebenarnya kita masih dikit-dikit lah main basket, cuman ya nggak serius gitu. Lagian lapangannya kan juga kayak maksudnya outdoor kan. Jadi kita cuma nembak-nembak doang sih. Sama nge-gym gitu. Buat para fans basket Indonesia yang nggak tahu, Christian Lim dan juga Vincent ini kan masih ada hubungan saudara ya, saudara sepupuan ya? Iya. Nah, pertanyaannya itu, Christian kalau nggak salah lebih tua 1 tahun ya daripada Vincent ya? Lebih tua 1 tahun 2 tahun ya? 2 ya? 2 tahun. 2 tahun. Dia lahir 94, aku 96. 94, 96. Oke. Tapi dengan ada hubungan saudara, dari kecil memang udah main bareng nggak? Sempet main bareng. Iya, sempet main bareng. Tapi kan mungkin karena beda kota ya. Kalau nggak salah Christian besar di mana? Madiun ya? Ya, besar di Madiun, tapi kelas 3 SMP udah pindah ke Surabaya. Kalau Vincent? Kalau aku sih tadi dari umur 1 tahun, itu awalnya kan, jadi waktu habis lahir, dulu masih di Madiun, habis umur 1 tahun baru pindah ke Surabaya, gitu. Tapi kalau acara keluarga sering ngumpul kan? Oh iya, kalau setiap kadang tuh ketemunya tuh setiap tahun Imlek gitu. Kalau balik ke rumah, jadi pas Imlek, kalau enggak ya pas libur lah. Pokoknya kalau ada libur apa, kadang masih balik ke Surabaya. Kalau aku sih gitu. Kalau ketemu Chris juga kalau Imlek sih kadang. Nah, waktu dari kecil sampai besar gitu, ini nggak ada yang ngukur tinggi badan nggak? Siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih cepat tinggi? Oh ada. Dulu Chris dulu lebih tinggi. Chris dulu lebih tinggi sampai apa ya? Sampai umur berapa itu ya? Sampai beberapa tahun lalu doang, Sen. Pokoknya beberapa tahun lalu Vincent masih segini nih, masih seginian nih. Iya. Terus udah nggak tahu, buset, tiba-tiba udah di atas ya. Nah, kalian kan secara kenyataan kan tinggal dari keluarga yang sangat erat ya sama dengan basket Indonesia. Papanya Vincent kan di Cutek ya pemain nasional, sementara dari Chris sendiri kan keluarganya juga ada darah royalty lah dari basket Indonesia juga, terutama dari mamanya ya. Dalam keluarga sendiri bagaimana pada waktu kalian kecil ya, Vincent dan Chris kecil, apakah memang diarahkan untuk main basket atau bagaimana? Chris. Nah, kalau aku sih sebenarnya dari kecil dia dibilang diarahin sih sebenarnya nggak juga ya, Bung ya. Soalnya kan aku sendiri dari kecil udah nyobain olahraga tenis, udah nyobain olahraga renang juga. Tapi entah kenapa waktu di basket beda gitu loh. Kayak fun-nya tuh beda gitu loh. Jadi akhirnya decide untuk stay di basket itu. Awalnya udah nyobain tenis, Bung. Udah nyobain tenis, renang. Udah sempet ikut lomba renang juga. Jadi pertama kali Chris
terekspos sama fun-nya basket paling inget kapan? Pertama kali Chris lihat, wah basket lebih fun nih daripada tenis sama renang. Kelas 4 SD. Ya. Kelas 4 SD itu aku udah mulai basketnya, udah mulai ikut latihan tim kan kebetulan. Ikut latihan tim di Madiun, di Tridharma itu, ya udah akhirnya di situ aku mulai kayak ada dilatih gitu loh, dilatih individu untuk latihan apa ya, ngurusin badan lebih tepatnya sebenarnya. Kan dulu aku gendut banget kan, jadi ya udah awal dari situ ya udah mulai main basket di situ, shooting gitu, ngeliatin orang-orang pada ketawa-ketawa gitu kan, main basket. Kalau yang zaman kecil kan masih nggak tahu arti seriusnya di basket kayak gimana gitu loh. Jadi kayak ya udah aku ngeliat kayaknya fun juga nih sama anak-anak. Ya udah akhirnya di situ baru mulai lebih fokus lagi gitu ke basketnya. Tapi mesti diperjelas juga pada fans basket ya. Ini waktu Chris bisa tinggi segini bukan karena masa kecilnya overweight gitu. Enggak. Kalau Vincent bagaimana? Kita lihat kan Vincent dari papanya udah sebagai pemain nasional, kemudian dari keluarga sekarang selain Vincent kan ada si William juga nih. Terus kemudian saya lihat juga ada satu lagi, itu siapa namanya kalau nggak salah yang kecil? Edward. Itu juga tingginya semuanya tiga-tiganya saya lihat tingginya juga udah lebih tinggi dari papa semua nih. Apa dari kecil memang udah dilatih untuk main basket? Enggak juga sih sebenarnya. Kalau ada sebenarnya kalau aku sih beda sama Chris. Kalau aku dari waktu kecil sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka basket malah sampai berapa ya? Sampai kelas 6 SD kayak. Tiap hari kerjaannya apa ya? Dulu sukanya nge-game. Game komputer, tiap hari main game. Jadi tuh udah kayak dulu tuh nggak terlalu sering main basket, diajak main basket, terus tiba-tiba kabur, nggak mau main gitu. Diajak latihan kan sama apa-apa. Cuman dulu udah di kayak apa ya? Mungkin setengah diarahin ya. Cuman kayak no respon aja gitu. Kayak apa ya? Masih awalnya nggak suka, nggak ada motivasi lah buat main basket pertama. Terus mulai suka basketnya itu pas ada DBL. Jadi pertama pas ada DBL itu SMP kelas buat SMP kelas 2 sama 3 berarti. DBL kan dulu 2 tahun. Di Surabaya nih? Di Surabaya dulu DBL masih cuman di beberapa kota kayaknya. Nggak banyak sih. Ya di Surabaya kan pertama pusatnya. Nah, jadi pertama kali ada kompetisi itu diberitahu kan, terus ada kompetisi ini maksudnya apa ya, jadi motivasi lah ini bertanding, kalau udah habis bertanding jadi bisa jadi kalau juara jadi tim terbaik di Surabaya dan sekitarnya gitu kan. Wah, ini kayak apa ya, ada pride sendiri lah gitu. Kalau misalnya habis tanding kan maksudnya pasti ada kayak apa ya, apalagi kalau misalnya juara gitu. Terus sama sekolah kan dikenal sama kepala sekolah, murid-murid gitu kan. Pasti kerasa kayak bangga lah gitu. Terus ya sejak itu mulai latihan basket. Bukan karena setelah juara semakin banyak cewek yang ngejar ya, bukan itu ya? Oh, enggak. Dulu itu enggak ada itu. Itu enggak ada pikiran kayak gitu sih dulu, bener-bener kayak apa ya? Pure pengen bisa gitu, sejak itu baru mulai tuh nonton kayak video-video Vince Carter gitu, video-video NBA lah, gimana cara main basket yang baik dan benar, video-video yang kayak gitulah, yang ngajarin aku sampai ke basket. Yang pertama sih latihan fundamental yang bener dulu sih, dulu ditunjukin video juga sama papa, harus nonton video yang mana kayak gitu sih. Terus mulai nonton, terus ikut gitu ya, habis itu ikut DBL itu baru udah lanjut sampai sekarang main basketnya. Mungkin Chris bisa sharing juga ya, setelah Chris tadi mulai menganggap basket itu fun, mulai mau seriusin basket, dari keluarga dukungan apa yang diberikan oleh papa sama mama? Kalau dukungan sih sebenarnya kalau dari papa sama mama sih lebih kayak ke level disiplin aja. Awalnya tuh kan dulu pokoknya mulai basket, oke, saya mulai ngerasa fun, oke, saya mulai ikut latihan. Nah, di situ saya kayak mulai kadang ya cuma main-main aja kan. Tapi akhirnya kayak dari ayah sendiri kayak lebih nekanin ke disiplinnya gitu loh.
Saya kan dulu datang juga mepet waktunya, jadi kayak langsung main. Akhirnya kayak, ya kamu kalau emang datangnya telat, kamu nggak usah latihan. Udah intinya kayak gitu. Nah dari situ sih sebenarnya kayak mulai, oh ternyata basket tuh nggak cuma sekedar fun doang, tapi dia juga ngelatih kayak disiplin juga. Ya udah, saya coba mulai perubahan ke situ, kayak mulai lebih disiplin lagi di situ. Kayak apa ya, latihan gitu. Terus dari situ mulai ada level ke Jurda. Jawa ke Timur Jurnas, ya main Kota Madiun, terus main Jawa Timur, sempat main Sidoarjo juga. Jadi kayak level dari situ dulu sih awalnya, kayak ke Jurda. Sempat bareng Vincent juga, sering kok itu. Main jadi Twin Tower aja udah sama Vincent. Twin Tower gitu. Kadang kalau nggak gitu, saya main posisi 4, Vincent 5, kalau nggak kebalikan aja udah. Tergantung dilihat mana mismatch-nya. Biasanya kayak gitu dulu. Ya udah dari situ. Sorry, silakan Chris. Gitu. Ya udah, habis itu mulai berlangsung kayak gitu, nggak lama kemudian juga ada tawaran dari klub kan. Terus saya mikir, ya nggak ada, maunya ini kesempatan kapan lagi ya kan bisa gabung di tim profesional di Indo. Terus ya udah, saya memutuskan untuk bergabung sampai sekarang ini. Kayak gitu. Oke. Sam, semenjak mulai main series basket itu, mulai nonton videonya, Vincent ingat nggak pertama kali diajak one on one sama Papa kapan? Itu pertama SMP kali? 1, pas baru main basket, itu SMP kelas 1. Bener-bener aku tuh main basket itu waktu kenaikan kelas 6 ke SMP, aku inget. Jadi pertama kali itu mulai menekuni lah. Habis itu baru itu pertama kali one on one. Dia aja ya selama sambil belajar lah gitu. Kayak gerakan-gerakan gini gitu. Waktu kelas 6 SD tinggi Vincent ingat berapa? 185. Lebih tinggi, Bung. Chris, waktu itu kelas 6 SD tingginya berapa, Chris? Aku kelas 6 SD 175. 175 aja itu, kelas 6 SD. Sorry, papanya Vincent kan ini Licite, tingginya berapa? 194 apa? 194 kan? 194 ya? Iya. Dan itu di foto keluarga, kemarin saya lihat fotonya bukan yang tertinggi di foto keluarga. Edward sekarang tinggi berapa, Sen? Edward sekitar 190-an lah. 190-an harus. Oh, bukannya lebih tinggi dari Papa? Udah, Edward. Kayak, ya sekitar gitu. Saya nggak tahu ya sekarang ya. Kan belum ketemu lagi. Ini dia pertumbuhan kan cepet nih. Nggak tahu. Waktu itu aja ya, yang ngagetin lagi kan, dia pokoknya kayak tahun pertama dia masih seberapa gitu SMP. Terus waktu kan aku kan di Jakarta kan, terus balik lagi ke Surabaya, itu udah nambah tingginya kayak 10 sentian gitu. Kayak cepet gitu nambahnya. Chris, buat Chris sama Vincent ya, ini mungkin anomali bagi keluarga Indonesia ya dengan memiliki anak-anak yang tinggi gitu. Ingat nggak pada usia berapa pada waktu itu ngerasa, waduh, ini tinggi saya kok lebih cepat sekali pertumbuhannya ya? Ingat nggak waktu itu? Chris. Kelas-kelas berapa kalau waktu aku itu yang paling terasa waktu itu? Waduh, celanaku kok tiba-tiba pendek sekali, sepatuku kok mesti ganti lagi tiap bulan kayak gitu. Kalau aku sih dari 6 SD ke kelas 2 SMP. Itu pertumbuhan paling cepat ya, Chris ya? Iya. Itu dari 175 tadi ke 189 kalau nggak salah. 2 tahun itu tumbuh 14 cm? Iya. Wah. Kalau Vincent? Kalau aku ngerasa ya udah dari pas kecil, pas awal-awal sekolah sebenarnya. Kalau ngerasa kok aku beda sendiri ya, tinggi gitu. Terus kayak waktu dulu kan mungkin masih kecil, masih belum ngerti ya. Cuman tapi TKB dulu udah lebih tinggi dari satu guru aku ingat. Waktu TKB. Waktu aku TKB itu udah 150-an, 150 berapa gitu. Waktu TKB itu. Terus ya tiap tahun ya mungkin nambah sekitar 4-5 sentian kali ya, 4-5 senti. Terus ya kelas 5 tuh 170 atau.
Ini kalian pasti selalu ngerasain upacara bendera berdiri paling belakang ya? Iya. Selalu. Jelas ini.